Buru-buru. Mula yak sembayang elek niki terpasak sembayang elek niki. Selesai sembayang lanjut langsung ada penasi julu isi Al Mukarram. Oh nggih. Selesai nasi sogol jajan. Astaga seribu jamaah niki peraya ngantos. Selesai jajan sogol kupin. Wah begak wah telat kan. Bah, akhirnya sudah lihat jam aneh wah. Pokok mau ngaji 10 menit wah dan kembesi. Akhir pamitan baru tunggang motor muara ina-ina sakit kesolah motor munin kena ke. Dalam angan siapa dulu. Terlintas terbesit dalam hati ini kan nasingkan. Ndek sak tampaan. Nggih ngene tele julu lagu angan ada sifat-sifat riak niki. Subhanallah 5 menit dari pujian niki. Oleh julun lapangan praku dok nonjep. Itu ngebut dengan kejar pengajian saat niki. Tak ngebut jangan tetap ngebut jak cerita. Jog Jawa masih ngebut berhondak doang. Dan teman bermobil teman nak berhondak. Muyang ni kena menjangkung niki. Meni pengebut dekat ni. Bareh meteri heboh. Heboh. Dia kena diri. Semaka puji diri jarinya kena kan. Muarak mobil lelek julu. Ya salib. Kalau lah kebel. Dia melebek nyalip. Dia menwah julu. Lapangan peraku mau nyalip. Demek wah mau nyalip melongkang ile juluk. Mau berembi ya kan tak longkang. Niki andek yang ngerem salto motor. Akhir mau pejamkan mata mau aneh berembi-rembi keadaan wah nih. Mak lampar longkang dia mau nonjam. Nonjam demek wah tertolong si dengan ampok sadar. Astaga tetuk teriuk nih. Makseriuk urun awak, alhamdulillah cuma baru sekedi. Silakan kerana. Anggi maka akseriuk mau 2 tak baru enggak. Elek ni siku kiri, siku kanan. Mu sisa ni ki denarak tak bakat. Sekek-sekek. Denarak enggak masa 2 ni ki. Siku ni ki baru sekedi. Barak dengar ingas pelai mu terik niki. Andit jak serius urun menu model kecelakaan. Minimal bocor wah tiang niki. Lagu subhanallah berkah hadir li majelis pelungguh sami niki. Allah masih jaga. Masih terjaga insyaallah. Dikatakan innal malaikata latadau ajnihataha li talibil ilm ridan bima yasna. Sesungguhnya malaikat ini mengepakkan sayap-sayapnya untuk para penuntut ilmu. Terjaga anilai segala macam bahaya musibah sak napi-napi yang akan terkena kepada yang menuntut ilmu. Sak hadir pengajian, sak hadir majelis taklim yang terjaga isi malaikat. Lagu tunas kembali terjaga apuk bau nonjem niki. Karena ada terlintas kesombongan di hati tadi. Iya aran penyakit ain nunin deparan. Jari sesuatu sak solah niki dan bau bakat si pujiah. Elek Hadramut niki di provinsi Hadramut negeri Yaman. Arak sopok daerah aran daerah Shibam. Shibam niki mencaren tita elek Lombok jak ia sada niki nabi aran kuta. Jadi rumah adat khas. Memang penduduk lokal yang asli dari Hadramut memang bertempat tinggal di sana. Dan mayoritas mereka waliullah. Jadi den bau seriuk sesuatu sak solah sakedi atau sak lain rua niki becat bakat si ain. Contoh kesolah balik dia lema aru ruk balik nika. Oh kesolah motor dia lema aru telang, lema aru sede. Intin ada saja yang menyelakai apa yang dilihat oleh mereka niki, penduduk Shibam niki. Jadi nemet liwat Shibam niki dia bau berpakaian seaneh-aneh. Dia bau sak berkendaraan sak bagus-bagus. Intin
tetap di setiap rumah dan mobil kendaraan yang ada di Hadramut niki pasti narak tulisan Masya Allah Tabarakallah. Nah niki salah satu penangkal dari penyakit ain tersebut. Nah, misal pelungguh sami berdua balik solah, berdua semama gagah, berdua motor mewah, nggih, ande terpuji si dengan jawabannya Masya Allah Tabarakallah. Kebalik bangket, mesti dejak kesolah ruan parim, kesolah ruan makum. Jawabannya Masya Allah Tabarakallah. Kebalik balik, mesti lasing. Menadiki jaga-jaga, takutnya terkena penyakit ain. Jadi harus menjawab Masya Allah Tabarakallah. Mu nyengket saolek ngaji niki mu inak niki kesolah motor mu ni. Andek kena Masya Allah Tabarakallah, Allah langsung memberikan tegurannya kepada tiang pribadi. Tersilik dah hadits sandek ngebut-ngebut lalu. Jalan kodek mu ngebut balik. Nah nikilah para jamaah hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi tiang tunas ampura dan tunas doa atas kejadian yang waktu ni insya-Allah tidak akan terjadi lagi. Inggih para jamaah hadirin hadirat rahimakumullah. Sekarang niki bulan Rabiul Awal. Bulan tempat bagaimana kita mengenang, minimal merayakan perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bimbi tok dengan gawe maulid, tutu tok dengan gawe maulid. Tutu tok dengan rayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan oleh baginda Nabi, man anfaqa dirhaman fi maulidi faka'annama anfaqa jabalan min dahabin. Saya bersedekah sekek dirham saja untuk perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada yang mau barak dengar bersedekah satu gunung emas di jalan Allah. Saya kayun bersedekah satu gunung emas. Ade mulut niki kira-kira pira nyambih menaik jok masjid. Satu pira gerah maut niki. Darah setengah gram bayi masih dinarak sit menaik. Tapi Rasulullah satu dirham saja yang kita sedekahkan untuk perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada pahala barak dengan bersedekah isi satu gunung emas di jalan Allah. Nah, jadi dia menarak persilaan. Oh lemak ayat mulut sila ayat pada menaik. Satu pesan guru kami ketika bulan Maulid niki harus hidangkan sesuatu yang paling istimewa. Misal tahun wi niki manok sang taek, empak sang taek, lemak niki mana-mana bebalung. Wahan bebalung wi rombok malik si rendang. Intinya apa yang kita hidangkan untuk Maulid Nabi niki harus lebih istimewa daripada hari-hari yang lain. Niki harus menjadi target setiap kaum muslimin. Harus menjadi target pada kita semua bagaimana cara kita merayakan, membedakan, memuliakan bulan kelahiran baginda Nabi dengan bulan-bulan yang lain. Hikmah yang kita petik dari setiap perayaan Maulid adalah bagaimana cara kita meneladani akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah ada tabi'in datang kepada Imam Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Ada seorang tabi'in datang kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Wika namaran tabi'in, Bu? Tabi'in. Ni kebatok balik. Tabi'in niki adalah seseorang yang tidak bertemu dengan Nabi tapi bertemu dengan sahabat tidak hidup sezaman dengan baginda Nabi, tapi hanya hidup sezaman dengan sahabat Nabi. Dan mau berdait kerja baginda Nabi lah. Wah meninggal baginda Nabi, ya pun lahir. Jadi mereka hanya bertemu dengan sisa-sisa dari sahabat baginda Nabi. Akhirnya datang seorang tabi'in kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Ya Sayyidina Ali, ya Amirul Mukminin, cerita coba berembirun akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Sampai yang cerita. Maka cerita kuah. Berbiruan akhlak keistimewaan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sida pira umur mudin ketua tabi'in iki. Oh nani aku umur 50 tahun. Menojak cerita ruang dunia ni selama 50 tahun merup. Oh dik tahu Sayyidina Ali. 50 tahun ni waktu yang panjang. Mau andai kat cerita tentang dunia dia ini tutup. Ak cerita tentang lautannya tidak akan habis. Saya ceritakan tentang daratnya juga tidak akan habis. Saya akan ceritakan tentang apa yang ada di dunia ini tidak akan habis ya Sayyidina Ali. Berbeda kat cerita meruang dunia ini. Kemudian Sayyidina Ali mengatakan begitulah Rasulullah. Dalam Al-Quran dikatakan wa mal hayatud dunya illa qalil. Sungguhnya kehidupan di dunia ini adalah sedikit. Bagaimana yang dikatakan oleh Allah dunia ini sedikit engkau tidak bisa menceritakannya kepadaku. Lantas bagaimana aku akan menceritakanmu tentang akhlak baginda Nabi yang Allah saja memujinya. Innaka la'ala khuluqin azim. Sungguhnya engkau ya Muhammad adalah memiliki akhlak yang agung, yang besar, yang luar biasa mulianya. Berembin tak ya mau cerita tentang Nabi Muhammad yang begitu agung, begitu besar, begitu mulia akhlaknya. Sedangkan engkau menceritakan tentang dunia yang sedikit saja tidak bisa. Nah inilah akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhlak beliau bersama istri, akhlak beliau bersama para sahabatnya, akhlak beliau bersama para tetangganya, akhlak beliau bersama para pemuda, akhlak beliau bersama para anak-anak kecil, akhlak beliau bersama para istri-istri sahabat, akhlak beliau bahkan sama musuh saja beliau masih punya akhlak. Beda kan cerita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki cerita sekecot taran. Bahasa sekecut. Sekecut atau sekecut Nabi. Sekecet atau sekecet Malik. Senyulit. Pokok sak paling iya wah niki dulu. Sak paling sekecut. Sekecit. Iya wah pokoknya nih. Kita akan membahas sekecut tentang akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adit maulah tahu tirut. Minimal tahu tirut. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki seorang tetangga, seorang Yahudi. Dengan Yahudi tetangga Nabi Muhammad. Mungkaan porok sa Yahudi niki demen yak lubar Nabi Muhammad jok masjid wang ngantih ni lek julun balik. Ikan ngantih lek julun balik. Yang ganggu Nabi Muhammad adin borong lapak jok mas. Keluar Nabi Muhammad dia sudah siap dengan kotoran unta dilemparkan kepada Nabi Muhammad. Bagaimana Nabi Muhammad? Tersenyum, kembali ke rumahnya, ganti baju dan keluar lagi menuju ke masjid. Datang Malik Zuhur. Berangkat Nabi Muhammad untuk sholat zuhur, dia sudah menanti di depan rumahnya. Diganggu Nabi Muhammad, berbintan adin sak borong jok masjid. Begitu seterusnya, setiap Nabi Muhammad ingin ke masjid, selalu ada tetangganya ini yang menghalangi Nabi Muhammad untuk berangkat ke masjid. Dengan gangguannya, dengan caciannya, dengan khozaannya, dengan apapun itu. Pokok sak borong lampak jok masjid Nabi Muhammad. Kira-kira adik berduit tetangga barak ni ke yat kembeen bapak-bapak. Oh, haruan ibu gerakan padak aduh. Tapi lihat akhlak yang ditunjukkan oleh baginda Nabi Muhammad. Sedikit pun tidak ada rasa benci, beliau tersenyum, masuk ke rumahnya, ganti baju, berangkat lagi ke masjid. Begitu setiap hari. Sampai suatu saat dengan Yahudi baru niki kelemak subuh denarak wah penggita nilai julun balik. Sampai zuhur juga tidak ada terlihat. Sampai asar denarak. Sampai maghrib denarak datang. Sampai Nabi Muhammad bertanya-tanya dalam hati, ya be lain sama to nak sak tetangga sak sedin balik.
Ketumbe ende narak nyambut ile julun balik no. Akhirnya ditanya kepada para sahabat, sahabat, arak serius tetangga sak Yahudi ile sedit balik no. Oh fulan bin fulan ya Rasulullah. Ya wah dia. Oh no, tokengan berkelumbung ya kerubuk ruan. Berarti tanda dia sakit. Yang tanya pelungguh makin. Ade narak dengan menikah model. Tetap ganggu itu. Mu ngonek-ngonek mendengahan sakit. Mu kira-kira napi unin. Jerih, kocoh, pelot apa balik. Astagfirullah. Tidak, Rasulullah tidak menunjukkan akhlak seperti itu. Ketika dengar orang yang mengganggunya itu sakit, nyerahkan langsung langsung meminta istrinya, ya Aisyah pinaak sop sak mai. Intinya bikinkan saya makanan yang enak ya Aisyah. Padahal Rasulullah ni kini wah nge-request pinaat meni lek sebini den arak ambil saarak ye wan kelur. Tapi pada malam itu khusus Nabi Muhammad meminta dibikinkan makanan yang enak. Setelah makanannya jadi, Nabi Muhammad membawa makanan tersebut ke rumah tetangganya. Beton, udah gedor lawak. Mendengar suara Nabi Muhammad dari luar, bergigit saya di dalam. Ada jam datang dengan Muhammad tadi. Sangat letih balas dendam jaga. Dan bani buka lawak. Bergedor malik, sama ton. Ni datang sama ton Muhammad. Sila buka lawak. Tetap din milih buka lawak. Si bekikit dan bani buka lawak. Parahnya balas dendam. Tidak lama kemudian datang anaknya seorang Yahudi tadi membukakan pintu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nampak Nabi Muhammad di depan pintu membawa sesuatu. Elek niki tahun dengan sakit niki cerminan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jam tetun wah Muhammad apa jauh dia. Sang ia jaga sikat tentir jaga angan. Masuk Nabi Muhammad dengan senyumnya yang tampan dan indah. Saelek niki begigit berkendah. Sirin deket Nabi Muhammad, sirin sugul mengenyat. Si takut memparah Nabi Muhammad cak lete balas dendam. Demen wah deket dengan sakit niki dia ambil mangkoknya Nabi Muhammad diletakkan di sampingnya kemudian dipegang kepalanya. Apa am sakit semeton? Bau barak menikah kira-kira. Iya guna ngaji adit bau praktek. Bau kira-kira. Insya Allah. Dek mak kami dek. Coba aja lo. Diletakkannya mangkuk di hadapan temannya terketua. Napa am sakit semeton. Kira-kira dengan Yahudi baru niki yang langsung sili apa yang berembeangan kira-kira. Langsung luluh hatinya seketika melihat akhlak yang mulia dari baginda Nabi Muhammad. Muhammad unin terus dengan Yahudi niki. Saya ini orang yang paling jahat terhadapmu di antara semua orang lain. Orang lain ini masih merencanakan untuk menyengsarakanmu. Lagu aku bilang tetap 5 waktu 5 malam. Terus ya doa porok lalu ganggu. Aku dengan paling jahat ni ya Muhammad. Mudah ni ternyata demik sakit sida dengan pertama lete boyak. Ketahuilah ya Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan engkau ini benar-benar utusan Allah. Lihat akhlak baginda Nabi Muhammad. Dengan akhlak yang mulianya orang itu mendapatkan hidayah. Jadi kira-kira ni narak dengan kanggut barak menikah baut ya berbalas dengan perbuatan baik. Baca Imam Hasan Al-Basri arak dengahan, arak santri datang jeung beliau, ya Imam, ya Syekhi. Elek pekan arak dengan rausan baru. Apa ni? Meni unim terausan. Pokoknya yang dibicarakan itu adalah tidak sesuai dengan
Kejadiannya intinya fitnah yang dibicarakan tersebut. Oh hai rausa kenu fulan bin taon elek tu. Oh teh menu lalu milu. Mentenak murid dan baru niki lalu jok pekan lalu beli buah segresek, buah sak segresek niki lalu atung jok dengar sak olok sak fitnahan baru niki. Niki oh dia kena. Dengan sak fitnah baru niki tejut. Ya apa ni oh ni? Ni hadiah jari sida elek aku. Ya hadiah apa ni oh ni? Hadiah karena engkau telah memberikan pahalamu untukku dan dosa-dosaku telah engkau ambil. No. Jadi dengan sak zolim, sak menzolimi orang lain, ia bertukar hat lemak ruan dosa bagi pahala. Dosa dia jarin tita, pahala tita jarin ni. Kalau kita zolim terhadap orang lain. Tapi akhlak yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad niki luar biasa. Berembe-rembe kejahatan dengan niki, pasti dibalas dengan kebaikan. Arak papuk-papuk elek sedin Madinah tahun. Ben papuk-papuk, ben dia berdua gigi. Ben dia berdua gigi, ben dia buta. Dan tahun jarminah. Kebiasaan Nabi Muhammad adalah menyuapi papuk-papuk baru. Pokok di minah wayang kelemak waktu duha datang Nabi Muhammad jeng papuk-papuk niki jauh makanan. Mentawon papuk-papuk niki di narak gigit menpelapek julu ampun pesua penjok papuk-papuk niki. Ikhlas Nabi Muhammad luar biasa karena kasih sayangnya kepada papuk-papuk niki. Lagu papuk niki kurang ajar. Menun dan tersuapa Nabi Muhammad gak poron ya fitnah Nabi Muhammad doang. Lagu den tahun dan Nabi Muhammad niki pewok. Bajang oden. Kah gamak gati si dia bergaul kerja Muhammad tahu oden. Padahal Nabi Muhammad niki pewok. Dedek gamak si dia ya bergaul kerja Muhammad. Tukang sihir Muhammad tu oden. Karena papuk niki mendapatkan informasi yang salah tentang Nabi Muhammad. Dia dapatkan informasi tentang Nabi Muhammad dari orang-orang kafir. Dari orang-orang Yahudi saat itu. Yang benci pada Nabi Muhammad. Jarin kebenciannya dibawa terus sama ibu niki. Tapi akhlak Nabi Muhammad SAW tetap bilang jelun litu boyak papuk niki. Menpelapean nasi niki. Menpelapean makanan. Ada yang sak tahu langsung belat kanan. Dan berdua gigi si papuk niki. Bilang jelu barak menikah. Kira-kira pelungguh. Adik tolong dengar. Muya ni terkena buat kembali kira-kira dengar ni. Ya buta, mat pewo. Muya ni terkena tahu om inak rohut doh ni. Tahu om inak Maryam. Tahu inak. Padahal dia loh. Tapi Nabi Muhammad akhlaknya terus beliau suapi, beliau berikan yang terbaik. Sampai suatu ketika ibu tersebut, papuk tersebut meninggal dunia. Bilinan papuk baru niki. Akhirnya yang menjadi khalifah setelah meninggal Nabi Muhammad adalah Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar melanjutkan dari misi Rasulullah, melanjutkan dari kepemimpinan Rasulullah. Dia pikir-pikir apa saat dia gawe, sakwah tegawe isi baginda Nabi. Oh saat ni wah. Apa saat biasa gawe isi baginda Nabi, saat dia mah gawe isi Nabi Bakar. Ternyata ingat, oh ya biasa Nabi Muhammad lalu pewuk papuk sak buta elek tu. Akhir datang Sayyidina Abu Bakar ke tempat papuk baru niki terus melanjutkan kebiasaan Nabi Muhammad menyuapi papuk niki. Akhir dia menuhananu tersuapan. Baru tersuapan melepak si papuk niki. Dek iya si dia. Dek iya kanak bajang sak biasa pewok kena ni. Dek iya wah si dia ni. Biasa dengan pewok tetap penuh. Ia lapek entar. Ia solah dan suapa. Bernasehati. Mengidung pokok berembit tak ada kak senang. Ia tak. Tapi musida selelong datang selelong pewok aku ni. Dek ia jaga-jaga sida Muhammad tu ni. Akhir Sayyidina Abu Bakar mengatakan,
Ketawa empuk tiang niki Abu Bakar. Sahabat ni si Muhammad. Tahu sak pewok tetap bilang tetap bertahun-tahun bu. Beliaulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pun nangis papuk niki terus. Nangis berminta nanti nangis ternyata dengar sak pewok bilang tetap ternyata ye unin kena nelek julun dengan mesak. Mendotan tepewok si Nabi Muhammad. Kah berkedai kaca Muhammad sida. Angkah kenal kaca Muhammad. Muhammad tentu yang jahat. Muhammad tu yang mani. Ya doang unin papun niki. Tanpa ia sadari yang menyuapinya adalah baginda Nabi Muhammad. Nikilah akhlak dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad penter jaga atin dengan. Ya penter jaga atin den. Wah pesakit atin dengan. Sahabat kerabat den. Wah pesakit tangan dengan. Pernah ketika Nabi Muhammad duduk bersama para sahabat, datang seorang petani anggur kepada Nabi Muhammad dan sahabatnya. Petani anggur niki wanda berniat pokok panen pertama anggur saya harus Nabi Muhammad cara saat berjulu. Setelah panen dia hidangkan anggur tersebut di hadapan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terasa si Nabi Muhammad. Nampak dari wajah Nabi Muhammad mengeluarkan aura wajah yang nabiaran. Maik lah intin. Andai mak keluar maik berbir ruan ekspresi dulu. Maik. Para meniki lah intin. Beda andai dek maik. Kabik dek maik ni Jadi wajah kita niki bisa mengeluarkan ekspresi enak atau tidak Diambilnya anggur satu oleh Nabi Muhammad. Kemai. 2, 3, 4. Sampai mones anggur ni ke. Sahabat sak nyerminan kemecek. Kemai angan. Rasulullah dek bertanya. Biasa apapun rezeki, apapun makanan yang ada pada Rasulullah. Pasti mau rasa si sahabat. Wah mau layak segelas susu, ini segelas susu. Aran waya nanti cak enem mesak dua ngebihin. Lagu si rahmah Rasulullah harus hanya mau sahabat kelapun. Keliling kelapun mau rasa. Dan ini mujizat baginda Nabi. Dek man duduk sahabat niki ngenem. Dek man ini bih susu searah ini gelas nika. Apapun makanannya pasti akan dibagikan kepada para sahabat. Lagu beda pada kasus anggur niki. Si main anggur jaga din sahabat. Karena ekspresi wajah Rasulullah sangat suka sekali ketika makan anggur niki. Coba dulu sampai mones anggur niki. Kira-kira dengar sak berbeng anggur niki berbeangan kira-kira. Senang alhamdulillah ternyata anggur pemberian saya begitu dinikmati sama Rasulullah. Oleh dengar seepe anggur niki ya pun berketuahan sahabat ya Rasulullah. Kemai angan marah pelinggih. Kemai anggur dia narak penanja mana-mana pada sebiji doang dia cukup ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah mengatakan apa? Ketahuilah wahai sahabat, anggur sak baru no anu pedis. Anu pedis anggur sak baru niki andai kek bagi sakit-sakit nani pasti kalian tidak akan menyembunyikan ekspresi kepedisan kalian itu. Barang tak sak kelur belembing napiara sak ada niki. Ulu ada niki. Barang tak sak kelur buak sak pedis, dek tahu ya dek ngejit. Napi tanda ngejit niki. Ekspresi kita merasakan makanan yang kecut. Ya pedis wah niki tanda bagi belembing napiaran. Pokok sak pedis-pedis niki. Andai kayak bagi manggur sak baru ni, maka kalian nanti akan merusak hati dari si pemberi anggur tadi. Wadih sedeangan saya salah, saya dosa. Dia pasti akan merasa bersalah memberikan sesuatu yang kecut kepada Rasulullah. Lihat akhlak baginda Nabi. Akhirnya dia makan makanan yang kecut itu sendiri dengan jabru khotir. Jabru khotir niki ye sedia senang pokok sak senang atin dengan.
Nah niki sifat yang perlu kita ikuti dari sifatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, dengan saya anggur ngulik barak keluarga, alhamdulillah Rasulullah senang isi anggur. Maka panen anggur berikutnya semua kebun anggurnya menjadi manis. Akibat niat dia memberikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki akhlak baginda Nabi Muhammad. Bau kira-kira teret. Bau teret kira-kira. Tatungat pelecing si batur. Darah sesiun berebing-rebing. Arak sak ngerumon barang menikah. Tatungan nawon-nawon naga kurang santan dan dia. Arak barang menikah. Tatungan bebalung kurang romo dan dia. Ia tebing masih tahu komentar niki. Nikilah sifat kita sebagai manusia. Akhlak baginda Nabi luar biasa. Sampai Nabi Muhammad khusus kepada tetangga niki. Memang selalu Jibril itu mewasiatkan, Muhammad perhatikan tetangga, Muhammad perhatikan tetangga. Disuruh tetap perhatikan tetangga. Sampai Nabi Muhammad niki sampai bertanya-tanya dalam hati, jangan-jangan nanti tetangga ini akan masuk dalam daftar ahli waris. Karena seringnya Jibril itu mewasiatkan tentang tetangga. Itulah yang diwasiatkan Nabi Muhammad kepada para tetangganya, pada para sahabatnya. Bermintan adil sak perhatian tetangga. Karena tetangga niki adalah saudara kita. Saudara terdekat kita. Daka denara hubungan keluarga, lagu dia paling deket. Ande denara siu milet ini. Denara bagi milet ini. Dara masaku piksin milai. Dan mungkin lalu berlaku ujuk semeton kandung tuh balik tuh peraya. Adik sakit saya tolong pertama tetangga. Dan mungkin lalu nelpon juk semeton satu daya tahu. Pasti tetanggalah orang pertama yang membantu dan menolong yang petesuruh perhatian tetangga. Bahkan sampai Nabi Muhammad mengatakan kalau kalian memasak masakan perbanyak airnya. Nabi kena niki perbanyak airnya supaya ada yang engkau bagi ke tetangga. Jarin den mau ambun doang tetangga niki. Gorengan baju segobok-gobok kamu. Bila dengan liwat kelapa kamu baju ni ya. Lagu den arak menperasa dengan. Nah nikilah maknanya Nabi Muhammad menyuruh kita kalau kalian masak perbanyak airnya. Aden rakyat bagi tetangga. Mana-mana air. Mana-mana kena naik. Waden niki tahun tetut berbeng air doang. Oh niki praktek dari hadis Rasulullah. Tersuruh kata ngamai. Ini kira-kira Nabi ini tetangga. Lah sepala lalu. Maksud niki mana-mana air menarak sak sebongkel, dua bongkel. Ja iya wajul. Dan nikilah disuruh kita. Makanya Nabi Muhammad berpesan afsus salam wa atimut ta'am wa sallu wan nasu niyam. Telu pesan baginda Nabi afsus salam. Saling sebarkanlah salam. Berbedait niki assalamualaikum. Assalamualaikum. Lepas salam, saling ucap salam. Tapi ingat, melepas salam niki harus diiringi dengan senyuman. Assalamualaikum. Niki menyembang kita. Assalamualaikum. Ini dia melas dengan. Assalamualaikum. Nadanya lirih menyapa. Assalamualaikum. Selamat dia melubar sila mentelah juluk yang kupi. Daka di narak kupi cuk balik pokok sak tawaran maju lu. Masalah yang payu mentelah atau dek bare urusan muri dulu. Yang penting kita sudah menyapanya dengan sapaan yang diajarkan oleh baginda Nabi. Assalamualaikum. Kira-kira dengan aden arak lepas salam dengan senyuman dan lirih seperti tadi, kira-kira dengan sak mau salam niki anyem pate apa yang nyebang. Ngengos. Arak barang menikah. Beye coba angkat tangan. Arak lain niki. Lasing aden arak belinggih aja. Anggi. Jadi bahasa Rasulullah afsus salam bainakum. Ada ini kata Rasulullah.
ada satu amalan yang sepele, jikalau engkau amalkan ini, kata Rasulullah, tahabbtum, maka kalian akan saling mencintai. Apa itu ya Rasulullah? Kata sahabat, afsus salam bainakum, saling ucapkanlah salam di antara kalian. Adin berdait, assalamualaikum. Adin berseliwahan, assalamualaikum. Adin bertemui, assalamualaikum. Insya Allah dinarak dengan yang nyebang nyempata yang terlepasan salam. Kecuali bajang-bajang sak lepas salam jom dedara. Assalamualaikum ukhti. Nah ni kita baru kanggo mendek Jawa pun. Langsung lagu Jawa pilih angan. Kanggo yang ngengos ni kisah dedara. Sak berbalu dah. Sal bahaya dah ni. Assalamualaikum. Okay. Jadi ucapkan salam. Yang kedua kata Rasulullah, wa at'imut ta'am, saling bagi makanan, saling ater. Barak cara jelek gobok gumi payer sasak niki metuah tatungan belecing bareh tatungan serebuk. Pokok menuah arak piring berisi yang tetulakan harus berisi. Ya cara alhamdulillah. Oh tatungan kampung le baru katungan atap. Oh baru natungan kedelai le baru katungan. Terus begitu seterusnya. Endenya tutup mentelah piring niki. Itulah yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki akhlak baginda Nabi. Bagaimana cara memerhatikan tetangga khususnya. Pernah arak sahabat datang tipak gedeng sahabat. Sampai di rumah sahabatnya mendengar suara tikus bergerapak di atas tekapun. Tidak nyaman pastinya kalau dengar ada suara tikus di atas genteng. Tidak nyaman. Akhir sahabat saat bertemu baru mentawara sahabat saya pergi balik. Sebetul. Kebetulan arak dua hanya mak meong tu balik. Sida balik tersakit, aku balik tersakit. Adin kami kena niki. Adin arak petakut tikus. Adin arak petakut begang. Akhir apa ni saya pin balik niki? Oh dek sebetul. Adik ya hanya meong nani, otomatis tikus-tikusnya benar akan kabur. Lagu bin lagi kabur kira-kira tikus-tikus niki. Jok balin tetangga. Aku tenang pengirup lagu tetangga kendek tenang isi suara tikus sak bergerapak dia. Hada kama amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beginilah seperti kita diajarkan oleh baginda Nabi untuk memerhatikan tetangga. Perlu perhatian tetangga ni kibu. Kadang itu manusia ni sak perhatian be tetangga sak sugih doang. Sak kurang-kurang dua aja. Kurangan dan perhatian tunas nek barang menikah. Mosak be lain duan balik aja lain tat nabiaran, lain tat sapaan, lain tat bergaul. Mengkaji dengar sak kurang-kurangan dua aja. Sak jenang-jelengan sak kadi aja lain tan ape. Tan nikilah sifat manusia niki. Lagu jengat begawe kira-kira saya itu bertolong. Saya itu berwas. Niki tetangga-tetangga sak kurang, sak sugih semalam. Dek, sak sugih datang nedong-nedong doang oleh-oleh jauh keresek kan niki jari anak. Dek barang menikah kira-kira. Iya, elek niki ya tak masih. Oh pada doa. Perhatikan tetangga kata Rasulullah. Sahabat Ibn Umar datang ke rumah sahabatnya. Melihat sahabat Ibn Umar datang, si cemoh lalu tetangga niki langsung suruh bijen, gorokak bebek. Harap barang menikah kita. Datang sahabat, dia keluarkan apa yang terbaik. Sak mentunah. Bahasa gurun tiang, aden datang temui pesogol apa sak mentunah isi. Ada bebalung kenu ketunah lagu darak sik ya bertengari laut pesogol lah. Dia narak berduit sak lain lagu kan berduit sak nu pesogol. Ambil sak mentunah, ambil sak perangan, iya pesogol jari. Dikatakan oleh baginda Nabi, barang siapa yang beriman kepada hari akhir, fal yukrim doifahu. Lanjutan hadisnya,
fal yukrim doifahu fal yukrim jarahu. Hendaknya dia memuliakan tamu dan kemudian hendaknya dia memuliakan tangganya. Fal yukrim doifahu saat pertama. Demen datang bertemu arak sahabat datang langsung suruh anak gorokak bebek no arwah. Bareh demen wah gorok bebek ni dendek lupa atungan tetangga sak Yahudi no. Kebetulan sahabat saya pek balik berdiri tetangga dengan Yahudi. Dekman mulai bergorok anak kan doang orang tak pesan bareh demen wah tutup bergorok dendek lupa atungan jom tetangga sak Yahudi no. Selain dia menghormati tamu dengan menyembelihkan kambing, dia juga menghormati tamu dengan memuliakan tetangganya. Dakan Yahudi tetangga tetap berperhatian. Demen wah tutup bergorok mukariknya tetek. Berpesan anak kemalik tati, mana demen wah tetek dia dendek lupa atungan tetangga sak sebelah nggih. Demen wah masak keruan jangan dia demen wah terhidangkan. Aluh dendek lupa atungan tetangga arwah. Lihat, sampai sahabat niki terheran-heran. Elek mulai bergorok anak sampai masak keruan jangan ni enggak doang unin pesan leone dendek lupa tetangga. Kemudian apa kata sahibul bait tadi? Beginilah cara kami diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki cara tajah si baginda Nabi si. Bagaimana memerhatikan tetangga. Nabi Muhammad akhlaknya kepada istri selalu memanggil istrinya dengan panggilan-panggilan yang romantis. Ya Humaira, wahai yang wanita yang cantik putih merah merona pipinya. Inges, cantik, pokok indah-indah. Tak pernah Nabi Muhammad memanggil nama istrinya dengan panggilan yang aneh-aneh. Beda kan cerita. Cerebik kesakan tenan. Karing sabukih dia don. Astagfirullahalazim. Kenyaklat-nyaklat tu disebut senina. Panggil istri dengan panggilan yang romantis. Oh berbeda kak. Panggil romantis aneh ruan bulun kebah-kebah dia. Istri juga harus tahu diri. Tahu suami hidup di luar itu banyak orang cantik, maka ketika suami pulang, istri juga harus lebih cantik daripada orang di luar. Adik wah berari masih jua. Wah berdua anak telu, didik salah. Karena laki-laki ni kiara-aran balik kedua, balik ketelu. Tuna bapak-bapak. Wah cemus-cemus ni. Jarinya kan oleh bapak niki sengeh bu. Dakak molek elek. Wah keruan pokok bareh nolek di bangket jam-jam 2 ni. Jari jam sekek niki wam tak mandi. Wam tak berpopor, berkincu, berparfum. Enges. Diminta bapak. Assalamualaikum ukhti. Oh ni terus. Ya pun betah niki. Lagu kadang makin istri-istri sekarang ni. Ambil bebendah. Nanin kah begutu. Bulun kembah. Lagu harus tetap cantik berembi-rembi ketua. Sebini baginda Nabi arak masih papuk-papuk. Tapi tetap terlihat cantik di hadapan baginda Nabi. Enges berbeda meletundang begawi. Ya tak terlihat julu semama. Bertundang begawi doang kincun kalah. Padahal datang tahun begawi pada Nina doang kajen. Hai itu yang pamer kira-kira. Yang paling pantas tempat kita memamerkan kecantikan kita adalah suami. Sehingga suami merasa nyaman dan tram di samping kita, tidak akan tergoda dengan wanita lain. Saat itu suami akan memanggil, hai cantik. Mewah menikah yang punya kepitik kepewah terus. Dek barak menikah kira-kira. Insya Allah oleh ngaji yang terpraktekan si bapak-bapak ni. Angka engas tak berdana ni kisara. Nabi Muhammad memanggil istrinya luar biasa. Akhlaknya luar biasa bersama istri. Seperti yang diceritakan dalam kisah Nabi lagu Aisyah ni lagu niki. Aisyah judul lagu. Aye wah niki.
Itu salah satu keromantisan Rasulullah bersama istri. Pernah Rasulullah terlambat pulang dari majelisnya di Masjid Nabawi. Sepulang Rasulullah ke rumahnya, ternyata pintu rumah sudah tertutup. Dek gedor lawang Rasulullah laulun bait Nabi Aran niki. Pelepah kurma, diletakkan pelepah kurma di depan pintunya, beliau tidur di depan pintunya. Kenapa Rasulullah tidak menggedor pintunya? Karena takut mengganggu tidurnya Siti Aisyah. Tapi Siti Aisyah juga wanita yang salehah. Beliau tidak mau tidur sebelum suaminya pulang. Jadi di pintu niki, di balik pintu di dalam ada Siti Aisyah yang masih terbangun menunggu kekasihnya pulang. Dan di pintu luar ada Nabi Muhammad yang tertidur di luar karena takut mengganggu tidur istrinya. Araan barang menikil ini ki. Nani nulik lalu mancing bapak tengah malam. Dait lawang wah berempat. Bu kira-kira berembin tanya apik lawang niki. Gondor telepon dini arwan kebik bokeh kasakadon. Lain dan sili, lain begedor, lain dan sebut sak dek-dek aran senina. Dek meniki tajai si baginda na romantis baginda Nabi. Dah kak lewek sebinit baginda Nabi, beliau adil seadil-adilnya. Ingat bapak-bapak niki sak berdua telu upah. Adil niki dek napa rata dan bagi. Arak dengan salah tafsirah. Aku berdoa senina telu adil aku ni. Berbeda dah madil. Pokok kepeng bilang bulan, bilang minggu pada 2 juta maka beng bilang minggu ni. Adil dek niki. Adil dek. Bilang minggu pada 2 juta. Adil dek. Adil. Dek mat. Kebin. Sak pertama 5 anak. Sak kedua 3 anak. Sak ketelu masih dedara. 2 juta cukup jadi 5 dengan. 2 juta cukup jadi 3 dengan. 2 juta cukup jadi dedara. Sambil paling agat. Nah niki namanya tidak adil. Keruan kebutuhan. Oh adil 5 anak 7 juta katungan. Oh adil 3 anak 5 juta. Oh adil dedara. Paling beli bedak doang habis 2 juta. Niki namanya Nabi Muhammad jangankan untuk pembagian itu. Untuk perhatiannya lebih kepada sama rata berbin tali Siti Aisyah. Ya tanjuk sebini sak lain. Romantisnya pun sama. Sempat waktu nikah Nabi Muhammad dengan Siti Aisyah bermanja-manjaan di rumahnya. Tersanjung Siti Aisyah. Menbasen kanak makin jak baper Siti Aisyah. Si cemoh lalu menikah dan tapi si Nabi Muhammad. Akhir namanya Siti Aisyah niki masih jiwa muda. Ditantanglah Nabi Muhammad oleh Siti Aisyah. Wahai kekasihku Muhammad. Bani mendek elek julu sebini sak lain. Barak dan aku dengan paling memkangen. Bani mendek pak. Ada kumpulan sebini yang barak dan Siti Aisyah sak paling menkangen. Nabi Muhammad tidak jawab iya, tidak jawab tidak. Bait tenanggur mensuapa anjuk Siti Aisyah. Intinya romantis cara nyuapan sampai Siti Aisyah melayang. Enggak pesan baginda Nabi. Engkah cerita sebini sak lain entan meni tak KPF. Jangan ceritakan istri-istri lain bahwasanya seperti ini caraku melayanimu, caraku memperlakukanmu. Berbe kira-kira Siti Aisyah tersipu malu. Alhamdulillah mesak tefamane. Di hari berikutnya giliran Rasulullah ke istri yang berikutnya. Rasulullah melakukan hal yang sama persis, tidak ada bedanya. Berbe tak lek Siti Aisyah ya tak jok sebini sak lain. Demen terakhir diambil anggur lagi tersuapa sebini niki. Baper istrinya melayang-layang dibuat oleh rayuan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tepasan terakhir. Engkah barak sebini sak lain entan meni tak pewo mangke. Oh nggih.
Di istri kedua sama, di istri ketiga sama, sampai semua sebini Rasulullah merasakan hal yang sama, keromantisan Rasulullah dalam memperlakukan istrinya, dan terakhir menyuapkan anggur dan berpesan, "Dedek barak sebini sak lain entan menitak pewo." Sampai suatu saat ada majelis ummahatul mukminin. Berkumpul sebini baginda Nabi. Pak, berkumpul sebini baginda Nabi. Bani kira-kira. Bani untuk saling keramak terus. Saling pugut terus. Mereka ummahatul mukminin. Akhirnya berkumpul saat yang ditunggu oleh Siti Aisyah. Nah, di jam yang kedua. Ya kekasihku wahai Muhammad, tunas di antara kami istri-istri engkau ni, saya sak paling memkangen. Kira-kira dia tak ketua ni gimana Pak berjawab? Ando yang jawab, ando malerno yang ando dan bani wah niki. Tapi dengan kecerdasannya Nabi Muhammad mengatakan, sak paling mekangen dengan sak maksuapan si anggur pada malam itu. Saya tersuapan si anggur? Kelapu tersipu malu. Alhamdulillah aku. Lihat akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Pak? Siap poligami? Arak guru tiang dikimpat sebini. Nike lalang setahun dia merari. Ya nunasa bekak sebini. Nah, mereka lah. Mungkin ada amalan atau seperti apa. Dia harap aku ya biasa doa. Cuma saya yakin dengan satu ayat dalam Al-Quran. Tapi niki la in syakartum la azidannakum. Kalau engkau mensyukuri nikmat Allah, maka Allah akan menambahkan nikmat tersebut. Demek merari pertama, alhamdulillah kesenangku ni. Terombok ok malik isi. Sak kedua, alhamdulillah datang hak ketelu ni. Alhamdulillah datang sak keempat, welek nongkah bersyukur terus. Ya kambing doran bersiap. Bersiap-siap diri. Tunas ibu-ibu kayun. Paju. Arak sak siap. Luik cerita ni lek YouTube, lek Facebook ni dengan Lombok ni kita kawin langsung dua ni. Luik cerita. Barak wik-wik ni batur masih alumni Yaman niki seminggu jaga. Setelah menikah dengan istri pertama, dia bawa istri pertamanya untuk hadir di akad nikah istri kedua. Lah kebagus tabah. Tapi orang-orang terpilih yang bisa begitu. Dedek mendek man adil jak dedek. Tahan wah malet niki judul Pak. Inggih para jamaah hadirin hadirat rahimakumullah. Biasa masalah poligami ni ibu-ibu din seru bahas ni ni. Lagu bapak-bapak je demen lah. Bania je petapang dan tokol. Lagu ibu-ibu je din seru ni tolek wantai. Ada seorang ustazah sedang ceramah tentang poligami. Dan cerita tentang halalnya poligami, diperbolehkannya poligami. Akhir demen wah jelasan. Arak sakit jamaah bini angkat tangan. Ampura ustazah ni angkat tangan. Oh gih tunas. Tiang senina kedua nilik sama ama. Munin. Mun palang terus ustazah ni. Mun paran diri ni berdua madu. Mun ternyata madu hadir nilik pengajian. Akhir madu niki. Tampe tebing minyak angin mu meleng ustazah niki. Niki tahu, Unin mencoba sabar. Niki tahu, beginilah Unin kena jamaah. Kita harus sabar, berbesar hati. Sila niki tahu mari, Unin kena madu. Ampura ustazah Unin lemuri malik. Anggih tunas Unin. Tiang sak ketelu Unin. Nemun palang malik. Ternyata madu sak ketelu hadir di pengajian. Dimin wah. Siuman terpederek ni kiri kanan madu ni tahu sak kedua ni tahu sak ketelu. Mencoba untuk tegar. Anggi jamaah menikilah
konsekuensi orang yang berpoligami. Harus bisa akur. Runin mano. Hampura unilek muri balik. Enggih tunas. Tiang sak keempat. Palang balik. Mun paran diri ini berdua madu. Makan makin mu keempat keteluk-teluk madu nara elek. Pengajian. Demen wah terjauh madu keteluk berderek kajian tempat. Mu sadar. Ya pelanjutan ceramah. Beginilah sosok mujahidah sesungguhnya. Unin mano. Ya anu ajum diri. Elek muri hampura. Unin balik jamaah elek muri. Mun palang. Deman ngerawas elek muri. Wah palang niki. Ternyata yauk sida. Sak kelima sida. Ande ake jenjok jeding dulu. Wah parah. Mun parah sak kelima. Ternyata deman tutup unin dengan. Wadak palang berjulu ustazah niki. Jadi memang membahas bab poligami memang agak sensitif untuk ibu-ibu, lagu positif untuk bapak-bapak. Hampir ya tirut jadi. Aneh wah. Liwat 15 menit nih. Aneh lemak lanjutan balik. Jadi intinya kita bagaimana kita menerapkan akhlak baginda Nabi di dalam rumah. Berembin tak bau jauh akhlak baginda Nabi mana-mana senyolet sekecut niki. Dia tahu ya memang tirut sesempurna Nabi Muhammad. Lagu mana-mana tahu tirut sekedik. Bahkan Habib Anis mengatakan dalam sebuah ceramahnya beberapa hari yang lalu beliau mengatakan begini. Ada salah satu sunnah Nabi sak den wah gawe isi baginda Nabi isi. Nabi niki sunnah baginda Nabi sak den wah gawe isi baginda Nabi adalah menahan dirinya dari kantuk atau menahan diri ngawam. Wikan ngawam. Nah niki akhlak baginda Nabi den wah gawe lakukan den wah ngandut di saat majlis den wah ngandut. Tapi menurut sahabat nikilah termasuk akhlak baginda Nabi dengan sak tahan contohnya ke pengajian jamaah dek julu semangat yang ngaji salih muri dapat selangkah kepelitan kawam. Nah menbau tahan pernah Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Hafid guru kami di Yaman, beliau pernah di satu majlis didatangi oleh kantuknya yang kan ngandut, lalu beliau yang ngoam memang tidak akhlaknya, bukan akhlaknya seseorang untuk ngoam di hadapan umum, mentahan. Jadi kelihatan wajah untuk menahan niki minimal barak niki atau minimal sebuk ruan nunduk ampun ngoam niki le julun tuang guru akhir milun kan dosa lain. Inggih para jamaah hadirin hadirat, sila bagaimana caranya kita ia guna diutus Nabi Muhammad ke muka bumi ini liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak manusia sak bejat saat nikah. Jarin makin niki dedek sampai terulang jadi orang-orang yang berada di kaum jahiliyah dulu. Harus kita bisa hidup bagaimana hidupnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akur kaca tetangga. Dedek tak bersiak-siak, dedek saling rausan, ucapkan salam, saling antar makanan. Bagaimana caranya memuliakan tamu. Menwah bau tirut dari hidup baginda Nabi Muhammad, insya Allah ia terpesopok aja baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan oleh baginda Nabi, saya dengan paling dekat bersamaku nanti di surga adalah orang yang paling banyak solawatnya. Arak dua versi hadis niki. Sak pertama orang-orang yang terdekat dengan baginda Nabi Muhammad adalah orang-orang yang berbanyak solawatnya. Sak kedua orang yang paling dekat dengan baginda Nabi Muhammad yang paling bagus akhlaknya. Akhirnya ulama mengambil garis tengah di antara dua hadis niki. Sambil bait
Sak perbanyak solawat, apa sak paling bagus akhlak? Sak paling bagus akhlaknya yang diambil. Karena dengan sak bagus akhlak, pasti ya bersolawat. Allah ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Jelas kira-kira niki? Sila melalui bulan Rabiul Awal niki, sila target kita ada dua. Target kita yang pertama, demet ya menaik lemak. Demen wah tiba giliran waktu maulid digobok di majelis dimanapun kita diundang untuk maulid, tepesilah untuk menaik, hadirkan hidangan paling istimewa. Niat dulu niki. Pokok lema adik menaik harus paling istimewa. Makanannya istimewa, buahnya. Pokok sekali setahun, sekali jaga ya mau menghadirkan sesuatu yang istimewa. Karena Rasulullah pasti hadir di setiap perayaan maulid Nabi Muhammad. Dikatakan oleh Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Zamid, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam ista'zana rabbahu li huduri haflati maulidih. Sungguhnya baginda Nabi Muhammad selalu izin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri majelis perayaan hari kelahirannya. Pasti Nabi Muhammad hadir. Nabi Muhammad hadir, Nabi sejak bersatu. Sembal tiap bersatu si nasi rasul doang. Harus hidangkan yang istimewa. Ini yang pertama. Yang kedua, perbanyak solawat. Target, harus berdua target. Pokok target bulan Rabiul Awal ini bilang jelu harus selesai 1000 solawat. Pokok harus selesai 10.000 solawat. Pokok harus ada targetnya. Pada barat dengar saat tamu bulan Ramadan. Apa target bulan Ramadan? Oh, pokok harus tahu hatam Al-Quran 3 kali. Harus minimal hatam 1 kali. Atau pokok malam Lailatul Qadar harus berdait. Pokok intinya harus memiliki target di antara bulan-bulan mulia. Khususnya bulan Rabiul Awal. Perbanyak salawat. Pira salawat di luar bulan Rabiul Awal rombok. Biasa sak bersalawat 100 ingat sembahyang. Rombok satak. Rombok 300. Baru rombok 1000. Niki cara harus punya target. Orang-orang anak-anak kecil seperti niki di kota Tarim, di Hadramut, di Yaman niki, mereka dikumpulkan bersama saudara-saudaranya di depan bapaknya. Sida nani wah tama bulan Maulud, wah tama bulan Rabiul Awal. Apa target tam sida? Target saya selesai solawat setiap habis solat 10.000 bapak. Oh bagus. Sida apa target? Oh target saya ini harus bisa bermimpi baginda Nabi. Oh bagus. Sida apa target? Saya targetnya harus bisa berjumpa langsung dengan baginda Nabi secara yakzoh, secara terjaga. Niki target-target mereka. Solawatnya puluhan ribu. Targetnya ingin bertemu dengan Rasul secara nyata. Minimal bisa bertemu dengan baginda Nabi di dalam mimpi. Sampun arak sak mimpi baginda Nabi niki. Arak sak mimpi baginda Nabi. Bapak-bapak, ibu-ibu, dek mana arak? Padet. Dek manta kican masih lengke hati niki, masih kotor. Lagu arak sakit amalan niki tidak tutup. Amalan dari Abuya As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki dari Mekah Al-Mukarramah. Beliau niki adalah gurunya para guru, gurunya para tuan guru yang ada di Lombok khususnya. Sahabatnya dari Maulana Syekh sekitar tahun 78 dan tahun 93, Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki pernah datang ke Lombok saat itu. Ada seorang badui datang ke Abuya Sayyid Muhammad. Ya Abuya, kemale tak mimpi baginda Nabi. Tunas berbicara nih sih. Karena ini adalah yang bertanya adalah orang badui. Memang ya demen terjorak-jorak dengan badui ini soal ya aneh-aneh doang tak. Searang dengan badui ini ya aneh wah. Sampai makin berbeda kaca batur-batur soal ini kiamat sak badui-badui ya. Ya lucu-lucu wah ini. Makanya ketika cerita zaman Nabi Muhammad pasti cerita tentang badui ini pasti lucu-lucu. Karena memang begitulah sifatnya. Datang seorang badui kepada Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Ya Abuya, coba barak berbicara dengan ya mimpi bertemu dengan baginda Nabi. Oh gampang cara Abuya. Berbicara Abuya barak. Makan kerupuk sebanyak-banyaknya sebelum tidur. Jangan minum. Modok nih. Memilih mimpi baginda Nabi amalan ini.
Makan kerupuk sebanyak-banyaknya sebelum tidur, jangan minum. Gampang dek. Gampang dek. Pacu. Akhir langsung terima si Badi. Oh siap nih. Oleh langsung beli kerupuk lendong 10.000. Anggaplah niki dulu. Sang pirah jangan boleh. Dia makan kerupuk itu sebelum tidur dan tidak minum. Apa yang terjadi? Kamalat. Kesaku. Menuntan kesaku tahu tedap. Subhanallah, karena mujahadahnya elek malam pertama mimpi dia bertemu dengan teh pucuk, teh botol, Sprite, Fanta, Coca-Cola. Kelapuk saknyet-nyet searah elek kulkas Indomaret, Alfamart niki kita doang dalam mimpi. Makaan meleng kelemak subuh, astagfirullah, ini istighfar. Makaan es doa penggitan. Dan tahun diri ente jorak niki. Lagu mana malan itu. Menujak bareh sang kurang kerupuk kejaga baru nih. Malam kedua 20.000 sin beli kerupuk. Dia makan kerupuknya sebelum tidur tanpa minum sama sekali. Menonton kesekuk tahu ente dong. Oh nih. Mau tedam ya. Dimin wah tedam malam kedua tentu ngimpi. Es kelapa muda, es tuak manis, es aparan, es oyen, es campur. Pokok es sak main-main ini panggitan dalam mimpi. Astaga, ini makan meleng istighfar, astagfirullah. Mungkin dia kurang luwe jaga kerupuk kenuh nih. Malam ketelu tahu. Beliin kerupuk telung dah 1.000. Dia makan sebanyak-banyaknya tanpa minum. Kesekuknya duduk sini kesekuk wah ni kemalat jadi sekali. Lagu tedam si aran angan nanti mujahadah. Subhanallah malam ketelu tahu. Malik begitu teh pucuk ni. Teh pucuk Fanta, Coca-Cola, es sak main-main ni penggitan malam ketelu. Makan meleng sebelum subuh, lalu ngonjer di Pak Gedeng Habib Muhammad Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Ngonjer. Abu Yau nih. Basem jak kelur kerupuk sebanyak-banyaknya sebelum tidur bisa bermimpi dengan baginda Nabi. Goyok yang mau bertemu dengan baginda Nabi. Amu terus apa ipim? Angka arah jak dengan kamalan aik doang begitan nih. Nah, menojak iya tapi nak jangan Nabi Muhammad jari angan sedeman tedem. Sedeman tedem apa angan namanya? Arah dengan kamalan jai doang lain angan. Iya tapi nak Nabi Muhammad jari angan sedeman tedem. Sebelum kita tidur baca salawat, hadirkan Nabi Muhammad dalam hati dan pikiran kita. Perbanyak salawat, tambahkan kecintaan. Insya Allah ya terpedait isi Nabi Muhammad ilik dalam mimpi. Barak dengar sahabat kemilian nanti wah angan dan beraya doang. Insya Allah ya terpedait ilik dalam iya tak apik baginda Nabi Muhammad. Pinak Nabi Muhammad jari angan. Insya Allah ya terpedait ilik dalam mimpi. Jelas bau praktekan ni kira-kira. Bau cak amalan. Bau dan tamalan. Sambil tamalan. Tentu beli kerupuk laun. Amalkan perbanyak solawat. Hadirkan Nabi Muhammad dalam hati. Dedek beli kerupuk. Mungkin hanya niki yang saya bisa sampaikan. Insya Allah kalau ada waktu, ada kesempatan, ada kesehatan. Insya Allah kita akan bertemu di kemudian hari. Hadanallahu wa iyyakum. Kalau ada salah kata, salah ucap yang mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.